Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,94% ke angka 7036. Selain video ini kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu sektor saham yang hari ini juga terpantau mencoba untuk mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersihnya meroket 300% lebih dan hari ini juga naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Cuan. Saham Cuan hari ini naik lumayan tinggi 6% lebih ke angka 8.000. Bisa kita lihat di grafik satu minggu sebelumnya. Saham Barito Group memang melemah, saham Cuan juga bisa kita lihat sempat melemah dan turun mengetes garis EMA 50, tapi setelah itu Cuan masih bisa bertahan dari rebound. Jadi saat ini sebenarnya support di 7.400 juga sebenarnya belum terkonfirmasi break, walaupun sempat menyentuh support di EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 7.025 masih berupa support, 7.400 masih berupa support juga, dan saat ini Cuan mencoba untuk break resisten di 8.000. Jadi sebelumnya jika kita perhatikan, Cuan sempat mengetes 7.400 berhasil rebound, tapi pada saat mengetes 8.000 Cuan ternyata gagal dan kembali melemah ke support 7.400. Jadi cara pergerakan untuk tren jangka pendek Cuan memang saat ini mulai sideways, tapi untuk tren jangka menengah Cuan masih bergerak tren. Apalagi hari ini kalau pemerintah bahwa laba melambung 381%, Cuan masih defisit 6,48 juta US dollar. Jadi kita baca sekilas, laba bersihnya melambung 300% lebih. Pendapatan juga tercatat meroket 161% lebih. Tapi beban pokok juga membengkak dan laba kotor tercatat turun 2% lebih. Tapi jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 6% lebih ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga jika kita perhatikan satu minggu terakhir masih masuk akumulasi saham Cuan. Jadi Cuan secara teknikal saat ini masih oke. Karena masih kuat berada di atas support EMA 50 dan untuk tren jangka menengah juga masih uptrend, plus saat ini masih ada akumulasi sehingga apabila teman-teman sudah punya saham Cuan menurut saya saat ini masih bisa di hold. Yang saat ini baru mau coba entry minggu ini, hari ini belum sempat dapat di sekitar 7.400. Wait and see dulu, lihat apakah Cuan berhasil break harga 8.000. Apabila terkonfirmasi break maka Cuan akan lanjut uptrend kembali dengan target terdekat di 8.500 sampai target lebih jauh di 9.000 untuk target take profit jangka pendeknya. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, wait and see. Apabila gagal break, sebaiknya tunggu kembali di sekitar 7.400 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Jadi walaupun hari ini ada akumulasi, ingat saat ini berada tepat di 8.000. Dan jika kita lihat hari ini juga Cuan sempat naik di atas 8.000 tapi saat penutupan kembali berada tepat di resisten. Jadi ini belum terkonfirmasi break. Untuk TPA bisa kita lihat cara tren saat ini masih sangat oke. Dalam 2 minggu terakhir memang sideways mencoba untuk naik ke 9.500 belum sempat terlewati. Tapi untuk tren jangka menengah TPA masih bergerak sangat tren. Jadi walaupun hari Jumat kemarin sempat turun mendekati 8.600 tapi cara pergerakan 9.000 saat ini masih berupa support. Dan untuk tren ini masih bergerak sangat tren. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk TPA, asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Hari ini walaupun cuma naik 0,27% ini bisa kita lihat ini masih ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham TPA, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold karena masih terus ada akumulasi, belum ada tanda-tanda patah tren sehingga kedepannya masih ada potensi untuk naik mengetes target terdekat itu di 9.700 sampai target lebih jauh di resisten psikologisnya di harga 10.000. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, saat ini sebenarnya harga sudah sangat tinggi. Apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry itu lumayan beresiko. Jadi apabila ingin coba entry sebaiknya tunggu terkena pullback lagi mendekati 8.600 apabila TPA masih bisa bertanda rebound baru coba entry di sekitar target harga ini. Daripada coba entry di sekitar support 9.000. Sekarang kita coba lihat BRPT. BRPT hari ini juga mencoba untuk bergerak naik, tapi kenaikannya hanya sementara sempat naik mengetes 1.100, tapi bisa kita lihat pada penutupan kembali ditutup di sekitar harga 1.075. Dan cara pergerakan BRPT saat ini mencoba untuk bertahan di support EMA 50 150. Support EMA 50 jika kita lihat saat ini di sekitar 1.050, support EMA 140 di sekitar 1.055. Dan hari ini
BRPT juga sempat menyentuh 1050 dan rebound kembali. Jadi cara pergerakan BRPT masih oke, tapi harus hati-hati. Sudah beberapa kali mencoba untuk menembus harga 1080 sampai 1100, BRPT masih gagal break. Jadi apabila minggu ini BRPT terpantau mencoba untuk naik dari 1100 masih gagal, maka cara pergerakan masih ada potensi untuk kembali mengetes garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan di sini, walaupun hari ini BRPT bergerak naik, asing distribusi dengan jumlah sangat besar. Dan dalam 2 minggu ini asing masih terus keluar, dan di broker summary ini juga terpantau ada distribusi besar. Jadi beda dengan cuan dan TPA yang masih ada akumulasi, asing juga masuk akumulasi, BRPT ini malah ada distribusi walaupun bergerak naik. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa hold terus selama 1050 tidak terlewati, tapi pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata BRPT gagal bertahan di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry di sekitar support ini apabila BRPT masih bisa bertahan. Dan pertimbangkan untuk swing atau trading jangka pendek di sekitar target harga 1080 sampai 1100 apabila BRPT setelah berhasil rebound tetap kesulitan untuk melewati target harga ini. Jadi teman-teman bisa swing atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 1180 sampai 1200. Tapi ingat, cara pergerakan BRPT saat ini masih belum aman dan candle dalam beberapa hari terakhir juga masih belum oke. Sekarang kita lihat PTRO. Selanjutnya saya akan analisa saham PTRO yang hari ini juga naik tinggi 13% lebih ke 7.650. Dan jika kita lihat PTRO juga sebelumnya terkoreksi karena gagal naik melewati harga 9.000. Beberapa kali mencoba untuk break 9.000, PTRO gagal break, melemah ke support 6.750 bisa kita lihat. Pada saat mencapai support ini, PTRO mulai sideways. Dan hari ini PTRO berhasil rebound dan mencoba untuk melewati resisten di 7.500. Jadi candle memang lumayan solid hari ini, tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan tinggi ini terpantau malah ada distribusi besar pada broker summary. Tapi asing terpantau ini masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk PTRO, walaupun ada distribusi, tapi cara candle masih oke dan asing masih masuk akumulasi. Jadi PTRO masih bisa coba dipantau. Apabila teman-teman hari ini belum dapat di sekitar daerah support, masih bisa wait and see untuk pergerakan minggu ini. Lihat apakah PTRO berhasil break 7.500. Jadi tunggu di sekitar 7.500 apabila candle terkonfirmasi break, masih bisa coba entry untuk PTRO dengan target jangka pendek di sekitar 8.150 sampai 8.250 untuk target jangka pendek, dan target lebih jauh tetap di harga 9.000 yang sebelumnya menahan kenaikan dari saham PTRO. Jadi saat ini wait and see dulu, apabila ternyata besok PTRO gagal naik di atas 7.500 dan mulai melemah, sebaiknya jangan entry. Cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.